modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing. Intinya misinvoicing, yaitu penipuan. Nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Next Indonesia membuat kajian tentang misinvoicing. Misinvoicing ini adalah selisih atau perbedaan dokumen faktur kepabeanan dalam hal ekspor. Ada yang nilainya di bawah atau disebut under invoicing, dan ada juga yang nilainya di atas faktur yang disebut over invoicing. Saat ini saya akan membahas soal under invoicing. Begini contohnya, bila ada perusahaan mengekspor barang, katakanlah nilainya 10, di faktur hanya tertulis angka 7. Jadi ada 3 yang tidak dilaporkan. Ketika dicatat dan dilihat pada negara atau mitra dagangnya, tercatat 10, tetapi di Indonesia hanya tercatat 7. Ini adalah disebut under invoicing. Selama 20 tahun, jadi kita tidak menyalahkan 10 tahun atau 15 tahun atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Penelitian Next Indonesia dilakukan selama 20 tahun. Nilainya ternyata konsisten besar. Under invoicing selama 20 tahun itu sekitar 23,9 atau 24% dari total ekspor. Total ekspor Indonesia 3.000 lebih miliar dolar. Sementara under invoicing-nya mencapai sekitar 785 miliar. Tentu saja ini angka yang sangat besar. Banyak kita dengar perusahaan Indonesia mengekspor komoditas tertentu dari hasil yang mereka produksi di sini, tetapi mitra dagang di luar negeri adalah perusahaan milik mereka sendiri. Bagaimana kebocoran ini diselesaikan? Next Indonesia mengusulkan 4 hal. Yang pertama, pemerintah harus membuat atau mewajibkan akuntan publik untuk memeriksa transfer pricing. Ini sudah lazim dilakukan di negara-negara lain. Akuntan publik wajib memeriksa transfer pricing. Sehingga kalau ada perusahaan di Indonesia dan mereka juga memiliki anak perusahaan lain di luar negeri, mereka bisa meng-cross data. Dan ini tidak bisa dilakukan lagi kalau akuntan publik memeriksanya. Bahkan bila mungkin, dokumen yang dihasilkan oleh akuntan publik dijadikan legal binding. Artinya, akuntan publik ikut bertanggung jawab bila ada kesalahan. Yang kedua, pemerintah harus menyederhanakan tarif ekspor itu. Katakanlah, dengan HS code yang banyak sekali, maka akan ada tarif yang banyak. Kenapa tidak dibuat tarif yang sederhana saja? Yang ketiga, pemerintah bisa membuat insentif hilirisasi. Misalnya selama ini, ekspor CPO mengalami under invoicing yang besar sekali. Kalau pengusaha membuat hilirisasi, entah membuat produk kosmetik, membuat produk-produk turunan dari CPO, mereka mendapat insentif yang besar. Hal ini bisa mengurangi ekspor CPO dalam bentuk mentah. Yang terakhir tentu saja kita harus memperkeras dan memeriksa betul jalur perdagangan kita. Aparat bea dan cukai sebagai penjaga pintu gerbang utama dari arus ekspor dan impor, dia mendapat titipan dari institusi pajak, ada larangan-larangan terbatas dari kementerian-kementerian lain. Jadi, jangan hanya menilai aparat bea cukai memenuhi KPI yang dibebankan kepada institusinya, tapi mereka juga harus dilihat KPI-nya dalam menangani titipan-titipan dari institusi-institusi lain.